Pembuatan nata de coco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6C, Praktikum Biokimia 2, yang beranggotakan saya Nuriski Herdadinanti dengan ujung 042. Saya Gita dengan ujung 045. Dan saya Nurul Adana dengan ujung 009. Saya Sunda Safifa dengan ujung 064. Adapun teori percobaannya yaitu pembuatan nata de coco didasarkan pada fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacterus xylinum. Bakteri ini mengubah gula dalam medium menjadi selulosa ekstraseluler yang membentuk lapisan gel kenyal di permukaan larutan. Air kelapa digunakan karena mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan bakteri. Penambahan gula sebagai sumber karbon dan asam asetat untuk mengatur pH optimum. Fermentasi dilakukan secara aerob selama beberapa hari hingga terbentuk nata berwarna putih, tebal, dan kenyal sebagai hasil utama proses fermentasi. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, di mana pada alat yaitu timbangan digital, gelas ukur, beker gelas, corong, kain saring atau saringan, kompor gas, pengaduk kaca atau spatula, termometer, wadah fermentasi, es batu, kertas koran atau kain penutup, botol semprot alkohol untuk sterilisasi, dan sarung tangan dan masker. Selanjutnya, adapun prosedur percobaan yang kami lakukan, di mana pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu sterilkan tempat praktikum serta alat yang akan digunakan. Lalu siapkan air kelapa sebagai bahan utama, kemudian saring untuk memisahkan kotoran atau serat yang masih tersisa, dan ukur volume air kelapa menggunakan gelas ukur. Selanjutnya panaskan air kelapa di atas kompor hingga mendidih, dan selagi panas tambahkan gula sebanyak 250 gram, asam cuka 20 ml, dan amonium sulfat sebanyak 10 gram ke dalam air kelapa yang telah dipanaskan. Panaskan kembali campuran selama kurang lebih 10 menit sambil diaduk hingga semua bahan larut dan tercampur merata. Selanjutnya angkat campuran lalu dinginkan hingga mencapai suhu sekitar 30 derajat Celcius. Setelah dingin, tambahkan 125 ml starter bakteri Acetobacterus xylinum, kemudian aduk perlahan hingga tercampur rata. Lalu tuangkan campuran ke dalam wadah fermentasi dan tutup menggunakan koran atau kain bersih. Selanjutnya inkubasi pada suhu ruang selama kurang lebih 12 hari tanpa digoyang atau dipindahkan. Setelah fermentasi selesai, nata yang terbentuk akan mengeras mengikuti bentuk wadah. Nata yang sudah terbentuk dicuci menggunakan air bersih, kemudian direndam selama 2-3 hari sambil mengganti air rendaman setiap hari untuk menghilangkan rasa asam. Selanjutnya, setelah direndam, rebus nata menggunakan air gula agar teksturnya lebih kenyal dan rasanya manis. Iris nata sesuai selera, lalu nata siap disajikan bersama sirup atau minuman lainnya. Selanjutnya, adapun data hasil pengamatan yang kami peroleh berdasarkan selama proses fermentasi terjadi pembentukan lapisan putih pada permukaan medium yang menunjukkan aktivitas bakteri Acetobacterus xylinum dalam menghasilkan selulosa. Setelah kurang lebih 12 hari, nata de coco berhasil terbentuk namun dengan ketebalan yang masih tipis. Hal ini menandakan proses fermentasi berlangsung, tetapi belum optimal. Setelah dicuci dan direbus, nata memiliki tekstur kenyal serta rasa lebih baik. Hasil ini membuktikan air kelapa tua dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nata de coco.